kelihatan semuanya? Pertanyaan saya, layar saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah, baik. Tadi sudah mulai kelihatan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, di presentasi saya, ini adalah soal tahun 2024, berarti barusan kemarin ya. Nah, di soal ini yang akan kita bahas adalah doktrin militer mana yang paling memengaruhi taktik perang pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, taktik Perang Dunia Pertama dan Kedua ini adalah ketika kita bicara mengenai mereka, nah ini, Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Dunia Pertama dan Kedua itu adalah sebuah perang yang terjadi di masa yang cukup berbeda. Teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan, saya akan menambahkan beberapa pembahasan di pembahasan saya seperti itu. Jadi nanti di recording bisa ditanyakan dengan adminnya ya. Nah, di sini, ketika kita bicara mengenai Perang Dunia Pertama, saya akan tuliskan di materi ini. Perang Dunia Pertama itu terjadi berbeda waktu dengan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama terjadi di 1914 sampai 1918. Sedangkan untuk di Perang Dunia Kedua itu terjadi pada saat perang ini yang berimbas pada Indonesia. Apakah Perang Dunia Pertama tidak berimbas pada Indonesia? Berimbas. Sedangkan Perang Dunia Kedua berimbas nggak dengan Indonesia? Juga berimbas. Kalau di Perang Dunia Pertama, imbasnya itu adalah munculnya yang namanya ekonomi yang disebut krisis Melaise, atau di mana ketika barang-barang itu diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah, tetapi tidak ada yang membeli sama sekali. Itu yang disebut sebagai krisis Melaise. Nah, di Perang Dunia Pertama di sini, itu efeknya untuk Indonesia apa? Karet kalian, perkebunan kita itu tidak laku sama sekali di pasaran Eropa saat itu. Sedangkan untuk Perang Dunia Kedua itu terjadinya 1939 dan berakhir nanti di 1945. Efeknya untuk kita apa? Indonesia merdeka, jelas itu yang terjadi. Nah, yang di pertanyaan ini yang ditanyakan adalah strategi perangnya. Dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, semuanya memiliki strategi perang. Bahkan ketika kita bicara mengenai strategi perang pada masa eh, Cina, atau kita bicara mengenai pertempuran pada masa peradaban kuno Mesopotamia. Nah, yang ditanyakan di sini dari Perang Dunia Pertama dan Kedua, dari pertanyaan A sampai pernyataan A sampai E, itu jawabannya yang mana? Kita akan lihat dari doktrin Scriven yang bertujuan untuk mengalahkan Prancis dengan cepat sebelum menghadapi Rusia mengakibatkan perang parit yang berkepanjangan. Nah, perang parit yang berkepanjangan ini seperti apa nanti kita akan bahas. Lalu ada doktrin Blitzkrieg. Blitzkrieg sendiri adalah perang kilat, seperti itu artinya. Blitz, nah itu asal katanya, yang menekankan serangan cepat dan mendalam. Itu yang nanti akan dilakukan oleh Jerman ketika Perang Dunia Kedua. Doktrin Mahan yang menekankan pentingnya kekuatan laut ini tidak dilakukan di Perang Dunia Kedua. Lalu berikutnya adalah doktrin atau strategi Sun Tzu, saya sering sebutnya. Strategi Sun Tzu ini kalau kalian pernah bicara mengenai The Three Kingdom atau tiga kerajaan di Cina, peralihan kekuasaan di Cina, perang politik di Cina, perebutan kekuasaan. Nah, strategi Sun Tzu ini adalah salah satu strategi perang yang paling dominan saat itu. Kenapa? Karena mereka bermainnya adalah taktik perangnya. Nah, doktrin 3A, nah ini adalah masalah politik. Gerakan 3A di Indonesia nanti Jepang Cahaya Asia, Pemimpin Asia, dan Pelindung Asia. So, jawabannya adalah di sini kita punya jawabannya A. Kenapa harus A? Karena doktrin Scriven sendiri itu berkaitan juga dengan strategi Blitzkrieg atau perang dengan strategi serangan cepat seperti itu. Nah, dalam serangan cepat di sini merupakan strategi militernya Jerman. Nah, tadi saya bilang kan Blitzkrieg itu adalah punyanya Jerman seperti itu. Dirancang sebelum Perang Dunia Pertama, tujuan utama doktrin ini adalah untuk menghindari perang sebetulnya ya di antara dua front yang menyerang Prancis. Nah, secara cepat dan menghancurkan sebelum Rusia dapat memobilisasi pasukannya yang lebih besar. Loh, ini sebenarnya perangnya antara siapa? Oke, kita akan bicara tentang setiap kubunya di sini. Kok tiba-tiba ada perang tersebut? Ketika kita bicara mengenai ada dua kubu di sini yang bertikai, Jerman dengan Rusia, mobilisasi pasukannya lebih besar, perang parit. Nah, ini adalah permasalahan di perang parit. Ini adalah strategi yang dilakukan di dalam Schlieffen tadi. Nah, ketika rencana Schlieffen gagal dilaksanakan sepenuhnya, maka kedua belah pihaknya akhirnya perang dengan posisi yang membentang dari laut utara hingga perbatasan Swiss dengan membuat parit. Mereka bersembunyi di dalam parit tersebut. Nah, itu perang parit. Yuk, kita akan bahas tadi kenapa ada dua kubu. Dua kubu dalam Perang Dunia Kedua adalah ketika kita bicara mengenai ada blok sekutu, satu lagi adalah blok Aksis.
Nah, dengan blok sekutu dan blok aksis di sini, kita akan kenalan dengan atau blok sekutu kita munculkan ada Amerika seperti biasa, Inggris, lalu berikutnya ada Prancis, lalu ada Rusia saat itu sudah bernama USSR seperti itu, Uni Soviet Sosialis Republik. Sedangkan untuk blok aksis sendiri ada 3 negara fasis yang terlibat di dalamnya, yaitu ada Jerman, Jepang, dan satu lagi adalah Italia. Yang ketiga negara ini berdasarkan fasisme. Itu untuk 3 negara tersebut. Nah, ini ketika kita bicara mengenai mereka. Sebentar, biar kelihatan ya. Nah, ketika kita bicara mengenai mereka, 3 negara ini pertikaiannya dengan Inggris, Amerika. Nah, dari sinilah kita akan tahu kenapa kok tadi di sini ada pertikaian antara tadi Jerman dengan Rusia. Iya, karena Jerman masuk dalam blok aksis, sedangkan Rusia masuk dalam blok sekutu. Loh, bedanya dengan Perang Dunia Pertama apa? Untuk Perang Dunia Pertama sendiri, untuk mereka kubu yang mereka punyai saat itu hampir sama seperti Perang Dunia Kedua, tapi yang cukup unik adalah posisi Italia saat itu. Posisi Italia tidak ada di blok aksis. Kita akan kenalan dengan di sini adalah blok sentral. Aksis ada namanya lain adalah sentral seperti itu. Dan ini ada di posisinya pertama ada di posisi Inggris. Lalu Prancis, lalu Rusia, saat itu masih Tsar Nicholas II. Lalu berikutnya adalah ketika kita kenalan dengan Italia pertama kali. Nah, sedangkan blok aksis sebelumnya adalah namanya blok Entente. Nah, blok Entente, maaf, sentral Entente ya. Nah, di sini kita akan kenalan dengan yang namanya Jerman, Mas Ian. Nah, di mana ketika ada Jerman, di sini ada Bulgaria, Hungaria, Austria, dan satu lagi Turki. Inilah yang nanti salah satu perang yang akan menyebabkan Turki mendapat julukan The Sick Man of Europe. Kenapa disebut The Sick Man of Europe? Karena posisi nanti di sini Turki akan kalah dalam perang tersebut dan munculnya Mustafa Kemal Pasha seperti itu ya. Nah, ini jawabannya tidak lain tidak bukan adalah A, doktrin Schlieffen. Itu untuk pertanyaan UM-UGM tahun 2024. Nah, kalau ada pertanyaan, loh Mbak, ini emang dipelajari di SMA seperti itu. Nah, ini dipelajari di SMA biasanya kalau di kurikulum K13 itu disebutnya adalah materi peminatan seperti itu. Nah, di dalam materi atau kalau di kurikulum Merdeka ini nanti dikajinya dalam peristiwa Perang Dingin seperti itu ya, teman-teman, dan Perang Dunia Pertama Kedua seperti itu. Nah, relevansinya atau realisasinya dengan materi Indonesia apa? Ya tadi ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua itu punya korelasi dengan yang namanya proses politik di Indonesia ketika masa penjajahan. Baik itu Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua, yaitu kalau Perang Dunia Kedua adalah munculnya Jepang di Indonesia. Nah, lanjut ya teman-teman. Kita akan masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, nah kita punya ini. Kebijakan pemerintahan di Jepang di bidang sosial saat menduduki Indonesia diantaranya ada membentuk Nagio Kumiai, ada Jugun Ianfu, ada sistem autarki, lalu ada Romusa. Oke, dari sini mana jawabannya kalau menurut teman-teman? Ini cara menjawabnya 1, 2, 3A, 1, 3B, 2 dan 4C, 1, 2, 3, 4E, 4 saja D ya teman-teman ya. Nah, ini yang tidak kita jumpai dalam pertanyaan untuk SBMPTN atau SNBT kemarin. Nah, di sini yang kita bahas, nah ini jawabannya adalah, kalau C berarti jawabannya ada di Jugun Ianfu dan Romusa. Loh, apa bedanya sistem autarki? Apa bedanya yang namanya Nagoya Kumiai? Seperti itu. Yuk. Kalau sistem autarki, akan saya ketikkan tentang sistem autarki ya teman-teman. Sistem autarki ini sendiri adalah sistem yang lebih mementingkan bahwa kepentingan perang itu menjadi kepentingan sebuah negara. Nah, ketika kepentingan perang menjadi kepentingan negara, maka semua ekonomi Indonesia saat itu baik, bukan ekonomi Indonesia maksud saya, ekonomi kolonial, tanah kolonial Jepang itu digunakan untuk memenuhi kepentingan perang Jepang. Itu yang disebut sistem autarki.
Nah, sedangkan Nagio Kumiai ini adalah ketika kita bicara mengenai sistem koperasi pertanian atau sekarang kalian sebut di Indonesia KUD kalau ada yang pernah sebut seperti itu. Saya tuliskan di sini untuk mengingat ya teman-teman ya. Nagio Kumiai. Nagio Kumiai. Sistem koperasi pertanian Jepang. Nah, ini yang digunakan di Indonesia yang nanti akan disadur ketika kita bicara mengenai sistem ekonomi KUD, ya, koperasi unit desa, seperti itu. Sedangkan ketika kita bicara sistem autarki, ini adalah bicara mengenai eh, paham paham atau paham ya lebih politik ya ini ya paham. Kalau ada pertanyaan tentang politik maka itu adalah maksudnya ke paham ya. Nah, di sini paham yang berlandaskan kepentingan perang. Kenapa berlandaskan kepentingan perang? Ya karena secara politik Jepang beralirannya saat itu adalah fasisme. Nah, ini dia. Lanjut, maka jawaban kita adalah, nah, ada Romusa, itu masalah sosial. Jadi teman-teman bisa fokus di sini, di bidang sosial. Kalau pertanyaan ini cukup pendek seperti ini, sebenarnya cukup gampang untuk menentukan apa sih yang dia minta, seperti itu. Nah, ada kata-kata langsung di bidang sosial, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada Romusa, kerja paksa. Kerja paksa ini dilakukan untuk laki-laki yang saat itu diiklankannya bodinya harus oke nih, tinggi, besar, berotot seperti itu. Kenapa? Karena yang ditawarkan adalah kerja di luar negeri seperti itu, bekerja di sektor swasta, bekerja di sektor negara, BUMN lah bahasa sekarang seperti itu kan keren ya. Tapi ternyata mereka dikerjakan untuk melakukan yang namanya kerja tanpa upah, tapi bukan di Jawa, dia digunakan untuk di Perang Pasifik seperti itu, pembangunan infrastruktur, berdampak terhadap apa? Kelaparan. Apakah kelaparannya ini hanya berdampak di Romusanya saja? Tidak. Ini berdampak juga untuk orang-orang yang ditinggalkan ketika Romusa. Contoh paling parah itu ada di daerah yang saya sebut ini. Ada di Indramayu, ada di Cok Prieng. Kalau ada yang tahu yang ada di mana, ini ada di Aceh seperti itu. Nah, ini yang terjadi dengan mereka. Ini tempat-tempat yang lumayan parah kerusakan lahannya karena apa? Ditinggalkan oleh pemudanya digunakan untuk ngapain? Eh, apa tadi tenaga romusa. Jadi tidak dia mengerjakan sawah mereka, itu yang terjadi dan kelaparan itu sangat besar. Nah, kalau di Jawa nanti ada peristiwa 3 daerah seperti itu. Kinrohoshi. Kinrohoshi sendiri adalah penyerahan bahan makanan. Nah, ini berdampak pada kelaparan besar-besaran nanti daerah Grobogan dan sekitarnya seperti itu. Jugun Ianfu mempekerjakan para gadis dan perempuan sebagai wanita penghibur. Nah, saat itu apakah perempuan-perempuan ini tahu akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur? Tidak. Karena mereka menggunakan sekarang scam ya bahasanya teman-teman ya. Itu adalah penipuan berupa pekerjaan sebagai perawat atau disekolahkan di luar negeri. Nah, yang jadi masalah biasanya yang dicalonkan di sini adalah perempuan-perempuan yang notabene mereka sehat, cerdas, begitu ya, bodinya bagus. Nah, ini yang jadi masalah ternyata mereka dieksploitasi. Nah, ini ketika kita bicara mengenai Jukun Ianfu. Nah, just for fun fact, nanti kalau ada pertanyaan karena ini UGM ini di Yogyakarta seperti itu. Nah, kita akan membahas Romusa. Jogja itu tidak terkena Romusa. Oke ya, teman-teman. Saya akan tuliskan di sini. Yogyakarta tidak terkena Romusa. Alasannya kenapa Jogja tidak terkena Romusa? Karena saat itu Jogja bersamaan dengan pembangunan Selokan Mataram. Siapa yang mengusulkan pembangunan Selokan Mataram ini, yang membangun, yang mengidekan Selokan Mataram ini, yang membebaskan pemuda Jogja dari Romusa itu adalah HB9. Di mana HB9 saat itu mengatakan apabila Jogja tidak membangun Selokan Mataram dikhawatirkan akan menyebabkan yang namanya munculnya banjir seperti itu. Walaupun kalau dilihat secara geografis stratifikasi pertanahan kita itu di kemungkinan untuk banjir sangat kecil saat itu. Saat itu ya saya bilang teman-teman ya. Nah, ini adalah ketika kita bicara mengenai Romusa. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Jogja terlibat Romusa atau tidak? Tidak. Tapi Jogja tidak selamat dari Jugunianfu. Nah, korban paling parah untuk Jogja di daerah mana? Gunung Kidul seperti itu.
Alasannya karena katanya perempuan-perempuan di sana lebih cantik, lebih bagus kulitnya, seperti itu di daerah Gunung Kidul. Itu katanya seperti itu. Itu masih katanya ya teman-teman ya. Tapi untuk fakta bahwa Gunung Kidul paling banyak korbannya, iya itu sudah fakta. Tapi untuk alasannya masih dipertanyakan sampai hari ini seperti itu. Oke, kita akan lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3, ini tahun 2023. Nama berikut yang merupakan penjelajah asal Portugis dan berhasil mencapai Asia. Oke, penjelajahan samudra, boleh saya underline di sini, karena sejarah ini dimenangkan oleh si menangnya adalah bangsa Barat, maka kita sebutnya penjelajahan bangsa Barat. Kenapa saya sebutnya penjelajahan bangsa Barat? Karena sebelum ini sudah ada sebenarnya ya, itu sudah ada penjelajahan dari Tionghoa. Kenapa saya katakan Tionghoa? Karena bangsa Tionghoa ini sudah melakukan penjelajahan samudra lebih awal, bahkan dia yang mencetuskan munculnya jalur sutra seperti itu. Lalu untuk dikenalnya juga jalur rempah dari Nusantara. Nah, itu kan efek dari munculnya jalur perdagangan internasional saat itu sebelum munculnya bangsa Barat. Tapi karena Cina berhasil dikalahkan oleh Eropa saat itu, maka yang diklaim oleh dunia yang melakukan penjelajahan samudera pertama kali itu adalah bangsa Barat. So, kita akan mulai dengan penjelajahan bangsa Barat dimulai dari Portugis. Dan perlu kalian tahu, ketika Portugis melakukan penjelajahan bangsa Barat ini, mereka mendapatkan tantangan cukup besar dengan lawan mainnya mereka yaitu Spanyol. Nah, dua negara ini tetanggaan ya. Kalau main bola kita tahu sendiri ya, kayak mana mereka hobi banget dua-duanya berbolaan. Nah, dan kalau kalian lihat bahasa mereka hampir mirip. Nah, Latin seperti itu. Nah, ini akan kalian lihat dampaknya cukup besar yaitu ketika mereka mulai membagi dunia nanti menjadi dua. Oke, siapa aja yang kita akan bahas bentar sebelum saya bahas tentang pembagian dunianya ya. Nah, nama berikut yang merupakan penjelajah samudera asal Portugis dan berhasil mencapai Asia. Ada Vasco da Gama, Antonio de Abreu, Alfonso de Albuquerque, Bartolomeu Dias. Oke, dari keempat nama ini ada yang sampai ke Indonesia. Namanya adalah Alfonso de Albuquerque, seperti itu. Nah, ya kita akan lihat, saya akan tampilkan gambar dari muka-muka orangnya dan jawabannya secara langsung. Nah, orang ini. Jawaban kita adalah A ya. Vasco da Gama, Antonia de Abreu, Alfonso de Albuquerque. Nah, kalau Bartolomeu Dias ini siapa? Bartolomeu Dias ini adalah Spanyol ya, teman-teman. Nah, ya Bartolomeus Dias ini, maaf sebentar. Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Oh, sorry. Ini adalah jawabannya harusnya Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Sebentar. Portugis. Bentar ya. Armada ketika melakukan di Asia Timur mendapat tanah yang kaya akan rempah. Raja Immanuel tujuan masuknya bangsa Portugis ke Nusantara adalah karena bangsa ini ingin mencapai rempah-rempah seperti itu. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai mereka, siapa aja orang-orangnya? Tujuannya adalah Gold Glory Gospel. Oke, saya miringkan di sini. Gold Glory Gospel akan saya terangkan untuk kalian, yang dimaksud gold itu apa? Yang dimaksud gold sendiri itu belum tentu itu adalah emas aja, teman-teman. Yang dimaksud gold di sini bisa jadi itu kalau di Indonesia itu adalah ketika kita sebutkan di situ adalah masalah mengenai permasalahan seperti emas dalam bentuk cair. Apa itu emas dalam bentuk cair? Emas dalam bentuk cair itu seperti minyak bumi, itu adalah emas yang dimaksud. Lalu berikutnya adalah ketika kita bicara mengenai emas yang punya rasa, itu apa? Emas yang punya rasa di sini adalah ketika kita kenalan dengan yang namanya permasalahan kalian tahu rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu dulu adalah emas. Kenapa saya katakan itu emas? Karena untuk 1 gram rempah-rempah itu harganya dulu sama dengan 1 gram emas. Oke, kalau kita ibaratkan hari ini, 1 gram emas itu sama dengan 1 gram rempah-rempah. 1 gram emas hari ini adalah angka kisarannya 1.900.000. Maka si emas itu 1 gramnya berapa? Emas itu 1 gramnya kalau kita bisa hitung pakai kasat mata gitu ya, 1 gramnya itu cuma 1 sendok teh. Semahal apa itu di Eropa? Mahal sekali. Dan tidak semua orang bisa menikmati emas tadi yang berupa rempah-rempah ya teman-teman. Jadi emas tuh bukan cuma logam mulianya yang dicari, tapi adalah emas dalam bentuk cair, emas dalam bentuk yang punya rasa tadi, dan satu lagi emas dari emas. Indonesia punya nggak? Punya.
Saat itu yang paling banyak ada di daerah mana? Sumatera, seperti itu. Glory, kejayaan, dan kekuasaan, gospel itu menyebarkan agama. Nah, orangnya siapa aja? Ada Bartolomeus Dias, dia sampai Tanjung Harapan, nanti untuk Bartolomeu Dias. Lalu dilanjutkan ekspedisi berikutnya adalah Vasco da Gama, dia sampai India, atau lebih tepatnya nanti daerah namanya Goa, seperti itu. Nah, dia Bartolomeus tetap Portugis ya teman-teman ya. Diteruskan dengan ekspedisinya Afonso de Albuquerque ini sampai Melaka. Nah, nanti dari Melaka dia masuk ke Banten, seperti itu teman-teman. Kemudian dilanjut dengan ekspedisinya Antonio de Brau. Nah, untuk Bartolomeu Dias ini tidak masuk karena dia cuma sampai Afrika. Nah, di mana di Afrika ini dia akan nanti ada di Tanjung Harapan. Nah, Tanjung Harapan ini apa? Oke, kita akan bahas di sini. Dalam perjanjian pemisahan Portugis Spanyol. Nah, perjanjian Tordesillas. Ini adalah sebuah perjanjian yang membagi antara wilayah barat dengan wilayah timur. Jadi ini perjanjian ini dibuat oleh Spanyol dan Portugis, antara Spanyol dan Portugis ketika mereka mengetahui bahwa bumi itu tidak datar atau bumi itu bukan flat earth, seperti itu. Spanyol, Portugis. Siapa penengahnya? Penengahnya tidak lain tidak bukan, itu adalah mediatornya atau mediasinya itu adalah gereja. Di mana di sini adalah paus. Mereka menyatakan bahwasannya sebentar, ketika mereka menyatakan saat itu dunia ini boleh dibagi dua. Mediator. Nah, di sini siapa aja mediatornya? Sama isinya. Isi dari perjanjian ini adalah satu. Dunia dibagi dua. Dibagi dua, barat dengan timur. Sedangkan untuk dunia yang dibagi dua ini tadi, maka dunia barat ini akan diberikan dari batasannya mana? Ini batasannya adalah Tanjung Harapan. Tanjung Harapan. Nah, Tanjung Harapan ini ada di mana? Dia ada di Afrika. Oke. Nah, di barat ini akan diberikan kepada Spanyol. Sedangkan untuk bagian timur, nah, bagian timur ini akan diberikan kepada Portugis. Karena mereka posisinya terbalik, ingat ya, ketika bumi ini bulat, maka ketika kalian keluar dari barat, maka kalian akan masuknya dari timur. Nah, ini yang terjadi. Ketika kita bicara mengenai Portugis dapat di bagian barat, sedangkan Portugis dapat di bagian timur, Spanyol dapat di bagian barat, maka saat itu yang terjadi dengan mereka, barat ini Spanyol masuk ke Indonesia dari sisi timurnya Indonesia. Mana itu? Dia masuk ke Indonesia melalui wilayah Maluku, nanti di 1513. Nah, sedangkan untuk Portugis masuk ke Indonesia dari sisi Malaka, dari Malaka maksud ini ke Nusantara ya, lalu ke Banten. Nah, ini di 1511 seperti yang akan dibahas di sini. 1511 dia masuk ke Malaka, 1512 mereka masuk ke Banten. Nah, inilah perjanjian Tordesillas. Nanti ketika mereka bertemu lagi di perjanjian selanjutnya itu adalah perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian Saragossa ini adalah perjanjian yang melanjutkan dari pertikaian mereka. Lagi-lagi mereka bertemu di Maluku. Nah, di sini akhirnya mereka membagi dunia ini menjadi dua lagi. Di mana bagian utara dimulai dari utara itu dimulai dari Filipina, itu menjadi miliknya siapa? Filipina. Ini menjadi miliknya Spanyol. Sedangkan untuk Portugis nanti akan mendapatkan wilayah dari bagian Sulawesi ke selatan. Bagian Sulawesi ke selatan, semuanya. Sulawesi ke selatan, itu menjadi miliknya Portugis. Nah, inilah nanti yang menyebabkan salah satu dampak besar dalam masyarakat Portugis Spanyol yang ada di Sulawesi adalah munculnya sebuah golongan yang sampai hari ini masih ada, golongan kelompok sosial yang namanya adalah golongan
Mardikers, di mana golongan ini adalah hasil kawin amalgamasi antara orang asli pribumi dengan golongan Portugis. Ini Mardikers. Biasanya namanya masih Italiano banget seperti itu ya. Maria, Marimar, Alejandro, nah seperti itu. Dan biasanya pita suara mereka nggak fals itu dengan mereka ya, punya identikalnya seperti itu. Dan kulitnya lebih tanning daripada kulitnya, lebih eksotis ya saya sebutnya daripada kulit orang Indonesia, tapi memiliki ciri hidung yang lebih mancung seperti itu. Matanya lebih color berwarna daripada orang Indonesia. Nah, ini ketika kita bicara mengenai bagaimana bangsa Barat masuk ke Indonesia di materi penjelajahan samudra. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai penjelajahan samudra, apakah kalau yang dari Spanyol ada siapa aja, Mbak? Kalau dari Spanyol, itu nanti kalian akan kenalan dengan Ferdinand de Magalhães. Saya tuliskan ya, penjelajah Spanyol. Spanyol kita munculkan ada Ferdinand de Magalhães. Ferdinand de Magalhães. Lalu kita akan munculkan juga dengan Sebastian Elcano. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti sampai di Filipina, bahkan untuk Ferdinand de Magalhães ini diklaim sebagai orang yang berhasil menjelajahi samudera pertama kali di dunia, atau dari barat ke timur, timur ke barat. Maksudnya bagaimana? Walaupun nah karena dia sampai posisi di Ferdinand di Maluku, nanti dia posisinya walaupun dia nanti meninggal ya di Filipina karena terlibat dengan pertempuran di Filipina, lalu perjalanan ini tapi berhasil dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang notabene dia adalah seorang sejarawan yang nantinya dia akan mencatatkan semua perjalanannya Ferdinand de Magalhães dan perjalanan pulang lagi ke Spanyol. Maka mereka dianggapnya sebagai, lebih tepatnya Ferdinand de Magalhães itu dianggap sebagai penjelajah samudra yang berhasil mengelilingi dunia seperti itu. Nah, ini adalah untuk soal nomor 2023 Vasco da Gama, Antonio de Prau, dan Alfonso de Albuquerque. Nah, dari sini teman-teman saya kesempatan untuk bertanya di season pertama. Saya berikan waktu kurang lebih, oke, memikirkan apa yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu, teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup? Oke, apabila tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut di oh, kita masuk ke kedua. Nah, di tahun 2022 di sini tadi saya sempat membahas sedikit mengenai jalur sutra. Di jalur sutra ini adalah pertanyaannya adalah jalur perdagangan internasional kuno dari peradaban Cina. Adapun lintasan jalur sutra selatan, yaitu, nah, boleh saya beritahu bahwa di sini jalur sutra itu memiliki dua rute, rute utara dan rute selatan. Dan jalur sutra juga mempunyai dua jalur fungsi, itu jalur darat dengan jalur laut seperti itu. Nah, kebetulan untuk jalur darat ataupun jalur laut itu akan masuk ke rute Nusantara. Nah, atau Indonesia seperti itu. Nah, kalau kalian pernah dengar rute jalur 9 naga gitu ya, walaupun ini masih ambigunya besar seperti itu, atau kalau dalam sejarah masih disebutnya hoax ya, kita lihat sebentar. Nah, di sini ini kita akan bahas cukup panjang ya. Jalur sutra itu menjadi tonggak awal bertemunya peradaban maju yang hidup di zaman tersebut. Jalur ini terbagi dua, utara dengan selatan tadi ya. Saya bilang ada dua rute, yang tanyakan adalah rute selatan seperti itu. Di rute selatan ini memang cukup PR banget untuk kalian mengingat-ingat rute jalur ini ya teman-teman ya. Nah, ada kalau utara itu melewati Bulgar, Kipchak, ini ada di Eropa Timur seperti itu, dan semenanjung Crimea. Nah, ini adalah semenanjung yang cukup sensitif. Kenapa saya katakan cukup sensitif? Karena di semenanjung ini
dari masa peradaban kuno, yaitu ketika ngomongin jalur sutra ini, hingga nanti Perang Dunia, ini menjadi tempat pertikaian yang cukup besar saat itu. Dari situ menuju ke Laut Hitam nih, dari Crimea. Laut Hitam, lalu Laut Marmara, dan masuk ke Balkan. Balkan ini kemana? Balkan ini adalah ketika kita bicara mengenai Irak, Iran, Kuwait, lalu ke Venesia. Nah, tahu ya, Venesia ini ada saat peradaban kuno itu menjadi pusat perdagangan internasionalnya Eropa. Nah, itu dia. Sedangkan kalau rute selatannya itu melewati Turkistan. Nah, Turkistan itu di mana? Eropa Timur ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian bayangkan rutenya, kalau Cina itu posisinya ada di sebelah oke, kalian pakai sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan kalian ini, lalu dia berjalan ke Turkistan. Nah, dari Turkistan di sini, lalu dia masuk ke posisinya adalah Mesopotamia. Mesopotamia itu mana? Irak, Iran, Kuwait. Itu dia. Mesopotamia hari ini adalah tiga negara tersebut, lalu masuk ke Anatolia, dari Anatolia kemudian ke Antioquia, di selatannya Anatolia tadi. Nah, Anatolia itu posisinya di mana? Dekatnya Yunani Romawi. Lalu masuk ke Laut Tengah dan atau melewati yang namanya Levant. Lalu dia masuk ke Mesir. Mesir itu posisinya adalah di Afrika bagian utara. Nah, dari sini dia lalu menyebar di seluruh Afrika Utara. Nah, Afrika Utara itu dari Mesir di sini, lalu kalian kenal ada Aljazair, lalu ada Maroko, di situ semuanya ada ya. Maka jawabannya adalah di sini Turkistan, Mesopotamia, Anatolia, Antioquia, baru ke Anatolia. Nah, jawabannya adalah B. Oke, teman-teman ya. Nah, lanjut masuk ke pertanyaan tahun 2021. Ini semakin tua ya pertanyaannya ya. Dalam melakukan penelitian sejarah, seorang sejarawan dipengaruhi oleh berbagai hal. Hal ini menyebabkan penulisan sejarah atau historiografi, sebutannya seperti itu, nah memiliki kecenderungan bias subjektif. Ada pengaruh dari si peneliti, maka disebutnya bias subjektif. Nah, inilah yang menyebabkan kemarin kalau kalian lihat permasalahan di Indonesia yang akan merubah sejarah katanya atau merevisi sejarah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun itu menjadi sebuah ambiguitas luar biasa ya teman-teman, karena apa? Subjektivitasnya akan sangat tinggi nantinya. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi objektivitas, nah di sini sejarah itu harus objektif, walaupun tadi diteliti oleh manusia. Nah, di sini bisa ditakar objektivitasnya nggak sih? Bisa. Subjektivitasnya bisa ditakar? Bisa sebetulnya. Dengan apa? Perbandingan. Dan itu tidak memakan waktu yang sedikit, tapi memakan waktu yang lama untuk melakukan perbandingan seperti itu. Nah, penulisan sejarah seperti di bawah ini, kecuali ya, nah ada kecenderungan kelompok nih, atau prasangka kelompok, atau teori yang saling bertentangan, adanya proses cross-check atau uji silang. Yes, sumber itu harus dilakukan. Pandangan filsafat yang berbeda. Nah, maka jawabannya ada. Ini kita akan bicara D, kecuali ya yang tanyakan. Cross check ini adalah untuk objektivitas. Kalau yang pengaruhi subjektivitas itu ada di kecenderungan kelompok, prasangka, teori yang saling bertentangan, pandangan filsafat yang berbeda. Contohnya gini, ada 4 faktor yang melatar belakangi adalah personal bias, kecenderungan pribadi, kesukaan, ketidaksukaan pribadi. Contohnya seperti ini. Kalau saya bicara mengenai komunis seperti itu, saya lebih ke kontra dengan komunis. Tapi teman-teman mungkin ada yang pro dengan komunis. Nah, ini sudah membedakan adalah sudut pandang kita seperti itu. Prasangka kelompok, yaitu anggapan. Ketika kita menganggap, oh kelompok si A gitu ya, itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita nggak usah milih dia. Oh, itu prasangka Masian, karena kita belum membuktikan faktanya ya teman-teman. Teori yang saling bertentangan. Nah, di sini sejarah ini memiliki banyak teori. Contohnya ketika kita bicara mengenai bagaimana kita membuat metodologi dalam sejarah. Ada yang bicara mengenai Herodotus, sudut pandang Herodotus, atau bicara mengenai sudut pandangnya Kunto Wijoyo dan sebagainya. Itu berbeda-beda. Sudut pandangnya maka apa? Semuanya ada penelitian, tetapi itu yang terjadi. Pandangan filsafat seseorang yang berbeda. Di mana adakah keyakinan yang moral dan metafisisnya yang beberapa alternatifnya menghadapi subjektivitas sejarah. Contoh adalah kalau di Jawa itu adalah subjektivitas ketika kita bicara mengenai tentang kejawen. Nah, dalam kejawen, dalam sejarah Islam di Indonesia itu dikenal dengan yang namanya salah satu data yang digunakan sumber itu adalah Babat. Nah, Babat Tanah Jawi, kalau teman-teman tahu, saya akan kasih Babat ya. Babat Tanah Jawi atau Babat Mataram,
Babat Mataram, lalu Babat Giyanti. Teman-teman, kalau ngomongin babat ini bukan soto ya teman-teman ya. Babat ini adalah ketika kita bicara, nah ini yang saya bilang bahwa ini mempengaruhi filsafat kita, sudut pandang kita. Ini dipengaruhi oleh, ini adalah kitab sejarah, tapi kitab ini bergabung dengan mitos. Nah, kitab dengan mitos ini menjadi satu. Karena apa? Karena ada pengaruh individunya di sini, pengaruh dari si penulisnya sendiri. Nah, maksudnya gimana, toh Mbak? Kok ada mitosnya seperti itu? Ada mitosnya. Contoh adalah ketika kita kenalan dengan Babad Giyanti. Dalam Babad Giyanti itu dibuat mengenai bagaimana isi dalam Babad Giyanti adalah pembangunan istana, pembelahan kerajaan Mataram Islam menjadi dua. Nah, ini isinya. Nah, yang jadi unik ini adalah ketika dia berjalan menjadi dua, ada Kesunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, dalam Kasunanan Yogyakarta di sini dan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta di sini, ternyata ketika mereka dibagi dua, yang cukup unik adalah ketika pendirian Keraton Yogyakarta. Pendirian Keraton Yogyakarta ini dalam Babad Giyanti di situ terjadi dalam salah satu bab atau pupuhnya itu adalah dialog antara Ki Ageng Pemanahan dengan siapa? Nah, di sini Pemanahan dengan seekor naga. Kalau kalian boleh imajinatif ya, naga itu ada bener nggak sih? Nah, inilah yang terjadi. Dialog antara Ki Ageng Pamanahan dengan seekor naga inilah yang dikatakan sebagai mitos. Mitos untuk ngapain? Melegitimasi kekuasaan dari HB1 seperti itu. Nah, bahwasannya HB1 ini memiliki kekuasaan yang luar biasa, bahkan abdi dalamnya penasehatnya pun memiliki kemampuan luar biasa untuk mendapatkan sebuah tanah. Tanah ini di mana? Tanah ini yang dikenal dengan istilah hutan bring. Hutan bring inilah yang menjadi tempat hunian seekor naga tadi yang hari ini namanya diabadikan dalam nama Bringharjo. Oke ya, hutan yang harjo. Harjo itu sejahtera gitu ya artinya. Nah, ini ketika kita bicara mengenai babat tadi, inilah yang kita sebut sebagai bahwa adanya pandangan filsafat yang berbeda. Ini sangat kejawen banget, ini sangat Jawa sekali. Nah, kalau kita ngomongin ini dimasukkan dalam fakta sejarah, menjadi sesuatu yang menjadi ambigu enggak, atau menjadi sesuatu yang ada fakta kerasnya enggak. Nah, ini yang jadi masalah. Inilah pengaruh subjektivitas zamannya. Nah, ini ketika kita bicara mengenai soal nomor 1 tahun 2021 dalam penulisan historiografi, pengaruhnya subjektivitas. Kecualinya di mana? Tetap adanya proses cross-check. Nah, untuk proses cross-check dalam sejarah itu ada kesaksian. Cross-check ini harus dilakukan minimal 3 kesaksian. Contoh, ketika kita bicara fakta sejarah, harus memiliki 3 sumber. Nah, kenapa harus 3 sumber? Harus ganjil, karena dalam penulisan sejarah di sini, kalau genap itu tidak akan didapatkan yang namanya kesepakatan. Jadi di sini minimal ada 3 sumber tadi untuk pembanding. Nah, maka nanti ketika 3 sumber ini misal 1:2, maka yang 2 suara terbesar ini akan digunakan sebagai hasil bersama atau kesepakatan bersama. Inilah yang disebut cross-check dalam sejarah ya teman-teman. Maka ketika sudah dilakukan cross-check diharapkan objektivitas itu akan semakin tinggi, tidak subjektivitasnya. Jadi subjektivitasnya semakin rendah. Baik, kita masuk di soal berikutnya. Syarikat Islam, nah ini masuk soal dalam pergerakan nasional ya teman-teman ya. Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1912 berasaskan dasar hubungan spiritual agama dan kepentingan perdagangan yang sama. Ada kata kuncinya nih, berasaskan spiritual agama. Syarikat Islam ya, ada Islamnya. Syarikat itu pergerakan ya atau perkumpulan artinya. Dan kepentingan perdagangan yang sama berkembang menjadi gerakan rakyat yang pertama.
Oke, gerakan rakyat yang pertama, kita keep dulu, benar atau salah. Ini pernyataan ya teman-teman ya. Sebab Indis Party berdiri pada masa yang bersamaan mempropaganda nasionalisme Hindia serta bergerak dalam bidang politik. Indis Party bergerak dalam bidang politik. Nasionalismenya Hindia. Oke, kita masukkan ke sini. Benar nggak? Benar. Karena Syarikat Islam ini kaitannya dengan agama Islam, lalu kepentingannya adalah perdagangan, kaitannya dengan masalah kita bicara mengenai masalahnya adalah monopoli dagang Cina saat itu di daerah Pekalongan dan Brebes. Oke ya. Nah, untuk Indis Party itu juga benar, tapi kenapa kok ini jadi B? Karena ini sama-sama bicara mengenai dua organisasi yang berbeda. Satu adalah Syarikat Islam, dua adalah Indis Party. Yuk, kita akan bahas. Untuk Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1912 memang berhubungan dengan spiritual agama. Nah, lalu berikutnya perdagangannya di sini ini adalah melawan monopoli batik Tionghoa di Pekalongan. Nah, lalu berikutnya adalah ketika kita bicara Indis Party, oke ya. Ketika kita bicara mengenai Indis Party di sini yang terjadi dengan mereka, perlawanan mereka tentang apa nih, gitu ya. Perlawanan mereka ini adalah ada katanya nasionalisme, nah Hindia. Nasionalisme Hindia dalam bidang politik. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang hak. Hak yang dikatakan di sini adalah hak Hindia pur Hindia. Hindia, saya kasih tanda kutip di sini, bentar. Ini pakai bahasa Belanda ya. Hindia pur Hindia. Artinya adalah tanah Hindia untuk orang-orang yang lahir di Hindia. Nah, Hindia ini sendiri siapa? Hindia itu adalah kita, Hindia Belanda. Nah, maka di sini tanah ini digunakan untuk mereka yang lahir di Hindia Belanda. Maka semua mau kulit putih, mau kulit berwarna, atau kulit gelap pun kalau lahirnya di Hindia Belanda, itu mereka berhak atas hak tersebut. Nah, ini untuk Indis Party. Nah, untuk tokohnya siapa? Oke, kita akan bahas sebentar. Ini kalau kita bicara tentang pergerakan nasional ya teman-teman. Pergerakan nasional itu dibagi 3 periode gitu ya. Periode awal adalah ketika kita kenalan dengan 3 organisasi awal yaitu Budi Utomo. Lalu kita kenalan dengan Syarikat Islam. Lalu selanjutnya kita kenalan dengan yang namanya Indis Party. Itu dia. Lalu di periode kedua kita kenalan dengan bedanya apa sih? Nanti kita bahas sebentar ya. Periode tengah. Di sini kita akan memunculkan yang namanya PI, Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini namanya Indonesia banget. Tapi di UM-UGM pernah tanyakan nama asli dari organisasi ini, yaitu namanya Indis Vereniging gitu ya. Perhimpunan Indonesia atau dikenalnya Indis Vereniging. Nah, organisasi ini ada di mana sih? Nah, organisasi ini nggak ada di Indonesia. Organisasi ini ada di Belanda, dibuatnya oleh Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Natsir Pamuntjak, dan seterusnya ya. Perhimpunan Indonesia, lalu kita munculkan yang namanya PNI, Pergerakan Nasional Indonesia, yang nanti tokohnya ada Sultan Syahrir, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta di dalamnya. Lalu ada yang paling fenomenal, Pergerakan Komunis Indonesia, di mana di dalamnya ada Haji Misbah, Semaun, Musso, dan teman-temannya. Ya, lanjut periode terakhir. Periode akhir ini adalah periode yang dikatakan paling kalem seperti itu. Di sini ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia, Parindra, lalu ada Gerindo, Gerakan Indonesia. Nah, ini yang kita bicara mengenai mereka. Budi Utomo adalah masa di mana organisasi ini disebutnya adalah masa moderat.
masa di mana mereka masih kalem-kalem aja, mau kooperatif seperti itu. Sedangkan untuk mereka sifatnya yang kedua ini adalah sudah jelas radikal, nanti dengan salah satunya adalah muncul protes dari tiga mereka, kecuali PKI dia bukan protes tapi pemberontakan 1926 di Bukit Tinggi. Sedangkan untuk GAPI ini adalah munculnya perundingan-perundingan seperti Komisi Visman, lalu muncul selain Komisi Visman adalah munculnya yang namanya petisi Sutarjo yang dijawab oleh Komisi Visman. Nah, ini yang terjadi saat itu dan seterusnya. Ada beberapa petisi-petisi yang lain. Nah, mereka berjuangnya di mana? Vlogsrat atau di lembaga seperti kalau kita sekarang sebutnya adalah DPR-nya saat inilah. Nah, itu namanya Vlogsrat seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, ini dia. Nah, untuk tokoh berikutnya tadi yang ada dua, kita kenalan dulu dengan tokoh yang ada di Sarekat Islam. Sarekat Islam ini didirikan oleh Haji Agus Salim. Maaf ya, Haji Samanhudi, pendirinya. Pendiri Haji Samanhudi. Di sini kita akan kenalan dengan orang-orang besar yang lain. Samanhudi nanti akan digantikan oleh berikutnya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto atau kalian sebutnya Hos Cokro Aminoto. Banyak jadi nama jalan ya teman-temannya ini ya. Cokro Aminoto. Lalu kalian juga akan kenal dengan Haji Agus Salim. Salah satu nanti adalah diplomat juniornya kita di Indonesia yang pertama. Yang tidak kaget, yang tidak bisa dipungkiri kemampuan bahasanya luar biasa. Dia mampu menguasai lebih dari 17 bahasa ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah tadi Indis Party. Indis Party ini dikenal tokohnya ada party, itu ada 4 serangkai. Nah, 4 serangkai ini tidak lain tidak bukan, kita akan kenalan dengan Eugene F. E. Dawes Dekker. Atau kalian bisa kenal nama lainnya dalam bahasa Indonesia, nama kalian dia adalah Dr. Setia Budi Danudirja. Kalau ada pertanyaan, Mbak, bedanya sama Dawes Dekker itu apa? Kalau Edward Dawes Dekker itu nanti yang akan bicara tentang buku yang berjudul eh, yang ditulis oleh Multatuli yang judulnya adalah Max Havelaar ya. Itu akibat tanam paksa nanti. Nah, ini untuk Setiabudi Danudirja itu setelahnya cukup jauh ya, teman-teman. Edward Dawes Dekker dia akan kita kenalan dengan Suwardi Suryaningrat. Suryaningrat, di mana nama dewasanya nanti kalian akan kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan kita akan kenalan yang terakhir adalah Dr. Cipto Mangunkusumo yang namanya sekarang diabadikan menjadi Rumah Sakit Cipto ya, Dr. Cipto. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam 4 serangkai Indis Party. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di sini. Baik, kita bahas satu pertanyaan lagi. Ada atau mau ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman sebelum kita masuk pertanyaan nomor 6? Boleh ditanyakan teman-teman? Di luar ini juga boleh. Di luar pertanyaan ini juga diperbolehkan. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Oh, slide yang 4 serangkai tadi. Oke, baik. Saya akan tunjukkan slide yang 4 serangkai. Ini bisa kelihatan? Ada yang mau tanyakan dulu? Boleh tanyakan kalau mau tanyakan, monggo. Ini 4 serangkainya ya. Indis Party 4 serangkai. Sudah terjawab ya teman-teman ya? Kelihatan nggih? Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Boleh kalau mau lewat chatnya tadi. Boleh banget ya teman-teman ya. Kalau mau lewat versi chatnya, nggak usah bersuara juga nggak apa-apa.
Naila Amalia, terima kasih pertanyaannya. Sudah terlihat ya, boleh tanyakan yang lain, monggo. Nah, oh baru 3 orang, sebentar. Satu, oh iya maaf, 3 serangkai, maaf ya, 4 serangkai itu untuk putra. Oke, maaf. Terima kasih untuk revisinya, Naila. Maaf, sebentar. Bentar, ya ini 3 serangkai, maaf terhapus. Nah, 3 serangkai, 4 serangkai itu yang putra, maaf ya. Terima kasih untuk revisinya, Naila. Baik, sudah terjawab ya, Naila ya, 3 serangkai ya. Ya, ada yang bertanyakan lagi? Cukup? Baik, kita akan lanjutkan. Ini adalah 4 pertanyaan terakhir. Baik, ada siapa? Kak, kalau soal di luar ini boleh tanya? Boleh. Aisyah mau tanya apa? Silakan. Boleh diketik kalau pertanyaannya panjang ya. Nah, atau mau diomongin langsung juga boleh. Di open mic aja. Di unmute, silakan. Ya, Kak, aku mau tanya tentang masa ya kependudukan Jepang. Itu kan Mm-mm. kemarin kan aku ngerjain apa namanya tryout kayak gitu kan. Terus ada Mm-mm. soal tentang Mm-mm. serangan pasukan Jepang ke tanah Jawa disambut semangat dan sukacita sebagai penduduk di wilayah itu karena, Mm-mm. nah opsinya itu ada yang A, keyakinan awal penduduk bangsa Jepang adalah saudara tua, sama yang Mm-mm. B, Tua. harapan Mm-mm. yang B Lalu? harapan akan ya terbebasnya mereka dari belenggu penjajahan Eropa. Nah, itu kira-kira Mm-mm. yang benar itu A atau B, Kak? Karena apa di aplikasi lain tuh ada yang jawab A bahwa Jepang itu saudara tua, tapi Mm-mm. di aplikasi yang aku Mm-mm. apa tryout kemarin itu karena apa harapan terbebas dari belenggu Jepang gitu. Terima kasih, Ya, Kak. oke. Kalau ya, terima kasih Aisyah. Gini, kalau kita bicara mengenai jawaban yang sebenarnya, kenapa kok mereka disambut datang ke Indonesia gitu ya Aisyah ya? Itu kemarin, itu kalau kita kembali ke kitohnya pendudukan Jepang di Indonesia, propaganda Jepang pertama itu adalah mengaku sebagai saudara tua. Nah, karena dia mengaku sebagai saudara tua inilah yang kalau kita analogikan seperti ini. Kalau saudara tua itu kakak ya, dia itu akan mengayomi adik-adiknya. Dia akan melindungi adik-adiknya. Nah, maka di sini ketika dia mengaku saudara tua, dia bisa menang dalam perang yang saat itu disebut Perang Manchuria, lalu dia juga bisa menang lawan eh, orang-orang sekutu gitu kan ya, ketika kita bicara mengenai Pearl Harbor seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah semangat besar nih. Oh, ternyata kakakku bisa sangat besar gitu. Nah, kalau secara umum jawabannya adalah yang A, seperti itu. Kalau secara khusus mengarah ke Jepang, kenapa kita menyambut itu yang A, itu secara khusus banget. Kalau yang B itu adalah secara universalnya bahwa dari dulu sampai ketika masa pendudukan Jepang itu kita ingin lepas dari Eropa. Itu semua bangsa juga ingin seperti itu. Nah, itu untuk bangsa Asia Afrika lebih tepatnya. Tapi kalau untuk ketika Jepang masuk Indonesia, benar-benar masuknya jawabannya lebih ke A seperti itu Aisyah. Karena kita kembalikan ke kita awalnya yaitu permasalahan di sini masalah utamanya adalah masalah propaganda. Ya, Jepang sangat concern dengan propagandanya untuk menunjukkan pencitraannya dialah aku tuh baik, aku tuh mau bantu kamu, aku tuh kakakmu gitu. Nah, itu yang dibalikan kembali. Ini berdasarkan kalau kita baca SNI ya, Sejarah Nasional Indonesia seperti itu. Jilid 5 seingat saya. Seperti itu. Ya. Oke, sama-sama Aisyah. Ada yang lain yang mau nanyakan? Boleh kalau mau menanyakan. Boleh di-unmute suaranya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut tadi setelah 3 serangkai, bukan 4 serangkai ya. Saya salah ketik ya berarti ya. Nah, cara pemahaman tadi. Nah, di sini 4 serangkai tadi untuk putra ya teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke kegagalan politik etis tampak jelas. Nah, politik etis ini kapan? Seperti itu ya kita akan bahas. Politik etis ini adalah masa
ketika kita bicara mengenai balas budinya Belanda untuk Indonesia katanya seperti itu. Dicetuskan oleh siapa sih? Kita akan kenalan dengan politik etis yang dikenakan oleh Van de Venter ya. Tampak jelas pada tahun-tahun akhir Perang Dunia Pertama. Nah, tahun politik etis kapan? Tahun politik etis adalah 1830 sampai 1870 sampai 1942. Itu adalah masa 1939, maaf Rico ya. Nah, itu adalah masa politik etis. Perang Dunia Pertama ya yang tanya. Padahal kalau di Perang Dunia Pertama apakah masuk etis? Kalau etis tadi saya bilang 1870, Perang Dunia Pertama 1940, Perang Dunia Pertama adalah 1418, waktu di mana timbul kelaparan dan kemiskinan. Itu masuk ya berarti ya. Perbedaan antara golongan Eropa dan golongan pribumi sangat mencolok seperti itu. Iya. Sebab perbedaan ini dipengaruhi permintaan yang besar akan produksi Hindia Belanda dalam pasaran dunia. Kita akan bahas sebentar. Ini jadi kegagalan politik etis ya, yang tanyakan adalah kegagalan politik etisnya pada akhir-akhir tahun Perang Dunia Pertama. Politik etis sendiri tampak jelas pada tahun akhir Perang Dunia Pertama, waktu di mana timbul kelaparan dan kemiskinan. Perbedaan antara golongan Eropa dan golongan pribumi sangat mencolok. Ya, yang kaya kelihatan kayanya gitu ya. Di mana perusahaan mengalami kemajuan pesat. Salah satu yang paling kelihatan adalah gula nanti. Dan keuntungan berlipat ganda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh permintaan besar yang akan produksinya ya. Ingat ya, politik etis yang saat itu berkembang adalah perkebunannya adalah gula, kopi, teh. Eh, Perkebunan gula itu apa sih? Itu bukan perkebunan ya, tapi lebih tepatnya industri gula. Kalau perkebunannya sendiri adalah tebu. Nah, ini dia. Nah, untuk politik etis sendiri yang akan kita bahas, saya buatkan sheet sendiri ya. Politik etis. Politik etis ini muncul akibat, nah ini, muncul akibat protes sebetulnya. Akibat protes dari golongan liberalis, golongan bebasnya. Saat itu di Belanda ada dua golongan, dua konservatif dan liberal. Konservatif itu adalah yang mendukung pelaksanaan politik tanam paksa, sedangkan liberal itu yang menentang politik tanam paksa. Nah, golongan liberal ini contohnya orang-orangnya adalah seperti Edward Louis Dekker, di mana Edward Louis Dekker ini protesnya pakai apa? Edward Louis Dekker ini protesnya tadi waktu saya bilang dia menulis buku yang judulnya adalah Max Havelaar. Nah, dalam buku ini dia menyatakan bahwa yang bikin orang Indonesia atau Hindia Belanda ini miskin itu bukan cuma Belandanya aja dengan tanam paksa, tapi bupatinya juga dianggap sangat-sangat merugikan rakyatnya. Di mana kultur prosenten yang harusnya diberikan kepada rakyat dan bupati itu hanya dimakan oleh bupatinya. Jadi kalau kalian tahu sistem yang namanya ya korupsi, ternyata dari masa lalu sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, Edward Dawes Dekker melalui Max Havelaar, lalu dari golongan liberal yang ada di Belanda, kalau ada pertanyaan apakah buku Max Havelaar ini bisa dibaca bebas di Belanda? Tidak. Max Havelaar ini salah satu buku yang terlarang di Belanda untuk dibaca ya. Nah, untuk di Belanda sendiri kita akan kenalan dengan Van de Venter. Di mana Van de Venter ini adalah orang dalam parlemen yang nanti akan mencetuskan mengenai politik etis. Oke ya. Nah, di mana politik etis sendiri artinya adalah politik balas budi. Politik etis. Itu nama lainnya adalah balas budi. Dalam politik etis terdapat tiga isinya balas budi, yaitu ketika dia menentukan yang namanya irigasi. Irigasi ini untuk perkebunan nantinya. Nah, lalu berikutnya industri ya, otomatis ya. Migrasi. Migrasi ini untuk pemindahan penduduk. Pemindahan penduduk ini bahkan luar biasa ya. Ini nanti digunakan untuk perkebunan juga dan ini sampai Suriname. Jadi di Suriname nanti ada bahasa Jawa di sana yang digunakan untuk bahasa keseharian bahkan sampai hari ini karena mereka hasil dari migrasi Jawa ke Suriname yang sampai hari ini tidak kembali ke Jawa seperti itu. Dan terakhir adalah edukasi. Nah, tiga hal ini, pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting saat itu. Kenapa? Karena pendidikan ini nanti akan diterapkan paling akhir. Ada salah satu pertanyaan di UM UGM, yaitu pertanyaan seperti ini.
dalam politik etis yang diterapkan oleh oleh Belanda, manakah yang termasuk paling akhir diterapkan? Nah, yang paling akhir diterapkan di Belanda itu adalah edukasi. Alasannya kenapa? Karena edukasi ini sesuatu yang berbahaya. Nah, bahayanya apa? Golongan untuk pendidikan atau edukasi ini nantinya akan menyebabkan, kalau menurut sudut pandang Belanda, itu menyebabkan yang namanya golongan kritis. Nah, golongan kritikus ini adalah golongan orang-orang yang bisa mengkritik kebijakan pemerintah di mana mereka bisa membaca, menulis dalam bahasa Belanda. Menurut orang-orang Belanda ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Dan ini terbukti dengan munculnya golongan cendekiawan. Nah, si golongan cendekiawan ini contohnya nanti tidak lain tidak bukan ada Soekarno, ada Sutomo, ada yang namanya Cipto Mangunkusumo. Nah, ini adalah orang-orang yang mewakili dalam politik etis. Nah, politik etis sendiri kalau dalam bahasa Belanda tulisannya adalah ini, een eres cult ya, teman-teman. Ini seperti itu. Oke, ini adalah ketika kita bicara mengenai materi ini. Lalu selanjutnya, berikutnya adalah kita akan munculkan soal selanjutnya. Homo sapiens disebut juga sebagai manusia purba yang pintar atau cerdas atau cerdik seperti itu. Nah, di mana manusia purba yang pintar atau cerdik. Nah, Homo sapiens sendiri itu adalah manusia yang muncul pada tahap akhir pembabakan praaksara seperti itu. Yang ketika manusia praaksara ya, kita bahas manusia praaksara. Manusia praaksara itu ada Meganthropus paleojavanicus, Nicus, lalu berikutnya sebentar. Kita akan munculkan juga yang namanya, oke sebentar ya teman-teman. Kita munculkan berikutnya adalah Pithecanthropus erectus, di mana Pithecanthropus erectus adalah manusia kedua setelah Meganthropus paleojavanicus. Nah, Pithecanthropus erectus. Lalu kita munculkan berikutnya adalah manusia Homo soloensis dan Homo mochacensis. Kenapa harus ada dua ini? Karena dua ini muncul di zaman yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Nah, ini dibedakan dari mana? Ini dibedakan dari kecerdasan otaknya. Seperti itu, teman-teman. Ini adalah mereka. Nah, ini kita munculkan dibabakan seperti ini. Nah, ini human lineage-nya, di mana berikut pertama adalah Australopithecus afarensis, ini ditemukan di Afrika, Homo habilis, Homo erectus, lalu berikutnya atau Pithecanthropus erectus ya, kalian akan melihat perbedaan bentuk wajahnya. Di sini kerangka dari tengkorak kepalanya itu sangat berbeda. Kenapa? Karena ini berpengaruh juga dengan kecerdasan otaknya dan kapasitas volume otak yang mereka miliki. Lalu berikutnya ada Homo neanderthalensis. Nah, ini adalah yang disebut missing link dari Homo erectus sampai ke Homo sapiens di sini nanti. Nah, si Homo sapiens ini katanya sudah berdiri tegak. Kalau menurut teori Darwin, kita adalah turunan Homo sapiens seperti itu. Itu menurut Darwin. Oke, kita lihat dari pertanyaan ini, jawabannya untuk Homo sapiens adalah sudah bisa membaca. Nggak mungkin ya teman-teman ya, karena saat itu belum ada peradaban untuk membaca menulis. Makanya disebut praaksara atau sebelum kenal tulisan, membuat peralatan hidup yang maju, periode kehidupan yang lebih panjang, pemimpin jenis manusia purba lainnya, mengenal tempat tinggal dan bercocok tanam. Oke, jawabannya adalah B. Kenapa B? Di sini membuat peralatan hidup yang maju. Oke, manusia Homo sapiens ini dia punya yang namanya peradaban yang cukup tinggi, yaitu peradaban yang kalian kenal untuk membuat alat seperti dua teknik.
teknik pembuatan logam. Teknik pembuatan logam. Di sini kita kenalan dengan teknik bivalve atau nama lainnya adalah setangkup. Dan satu lagi adalah teknik acire perdue. Misalnya acire perdue. Ini adalah teknik pembuatan cetakan lilin. Ini pembuatan logam yang sampai hari ini masih digunakan di peradaban modern, teman-teman. Inilah kenapa mereka dikatakan sebagai manusia yang bisa lebih cerdas daripada yang lainnya, membuat peralatan yang maju. Dan selain itu adalah kecerdasan mereka untuk berburu dan meramu, di mana mereka meramu dengan lebih baik, dan inilah yang membuat kecerdasan mereka yang lebih baik saat itu, dan tingkat harapan hidupnya lebih naik. Kenapa alasannya? Karena sebelum-sebelumnya manusia praksara itu mati sangat muda di usia 30, 25, atau tidak sampai 40 tahun seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini. Di bawah ini merupakan faktor yang menyebabkan meletusnya revolusi Prancis atau French Revolution, oke ya, kecuali pajak yang tinggi, utang negara sangat banyak, penghamburan uang negara oleh kerabat kerajaan, penangkapan semena-mena, atau keterlibatan Inggris dalam provokasi rakyat Prancis. Oke. Perlu di-underline, revolusi Prancis dengan Inggris memang terlibat dalam pertikaian yang cukup panjang ya teman-teman, di mana dalam pertikaian tersebut Inggris Prancis ini bertikai dalam perebutan koloni, tanah atau tanah jajahan, bahkan pertikaian nanti ketika bicara mengenai perang 100 tahun. Oke. Nah, kita akan bahas alasannya apa revolusi Prancis ini. Kecuali, nah ini, pajak sangat tinggi yang dibebankan oleh kerajaan pada siapa? Rakyat. Atau dikenalnya dengan golongan proletar. Proletar dan borjuis. Nah, siapa yang mendapatkan pajak ini? Yang mendapatkan pajak itu adalah golongan pendeta atau agamawan dan golongan kerajaan atau bangsawan. Nah, itu dia yang menerima ya, teman-teman. Utang negara yang sangat besar ya. Kenapa? Karena digunakan untuk menghambur-hamburan uang negara tersebut oleh kerabat kerajaan. Nah, penangkapan semena-mena terhadap musuh istana yang dilakukan oleh golongan politik saat itu yang berkuasa. Absolutismenya Louis XVI atau disebut l'état c'est moi, negara adalah saya, itu adalah kata-kata dari Louis. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, ini adalah keterlibatan Inggris dalam provokasi rakyat Prancis. Tidak ada keterlibatan Inggris di dalam revolusi Prancis, adanya keterlibatan Amerika. Oh ya, for fun fact ya, di sini yang akan saya masukkan adalah pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar itu adalah munculnya tadi Jenderal Lafayette. Jenderal Lafayette yang membantu revolusi Amerika membawa deklarasi Amerika kemerdekaan Amerika ke Prancis. Di mana dalam deklarasi kemerdekaan Amerika ini berisi mengenai 13 hak asasi manusia. Dan ini yang digunakan oleh orang-orang Prancis untuk menyatakan, oke, kalau di Amerika bisa seperti itu, kenapa tidak di kami lakukan? Nah, inilah pengaruh dari luar, bukan dari Inggris, malah ini berasal dari luar Inggris, yaitu dari Amerika Serikat. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 23 di sini, kita nomor terakhir. Faktor yang mendorong kemajuan kerajaan Mataram kuno. Oke, ngomongin Mataram kuno berarti kalian harus selalu ingat Mataram kuno ini punya dua agama yang berbeda, yaitu Hindu dengan Buddha, dan dua kerajaan yang awalnya berbeda, yaitu Sanjaya Sailendra terlebih dahulu di situ. Wilayahnya amat subur. Nah, yang tanyakan adalah mendorong kemajuannya. Wilayahnya subur, rakyatnya makmur, ada toleransi yang tinggi antara pemeluk agama. Tadi saya bilang ada dua agama ya. Mataram telah menjalin hubungan dengan kerajaan di seberang lautan seperti Sriwijaya, Siam di Thailand, atau Ayutthaya sebutannya seperti itu, dan India. Tidak adanya intrik-intrik yang terjadi di lingkungan kerajaan. Yes, ini yang terjadi. Nah, maka semua jawabannya adalah itu Mataram kuno. Nah, di mana kerajaan ini
Tadi saya bilang untuk tambahannya adalah untuk materi kerajaan ini, sebentar, kerajaan Mataram dibagi dua dinasti, yaitu Sanjaya, yang notabene adalah Hindu, dan dia terletak di Jawa Tengah Utara, dan berikutnya adalah Shailendra, di mana dia berada, dia agamanya adalah Buddha, dia berada di Jawa Tengah Selatan. Nah, peninggalannya apa sih? Peninggalannya bisa kalian lihat candi-candi besar. Kalau untuk Prambanan, nah di situ Candi Abang, Candi Ijo, Candi Sambisari, seperti itu. Nah, itu adalah peninggalan dari dinasti Sanjaya. Shailendra itu adalah kalau kalian kenalan dengan Borobudur yang sangat megah sekali. Nah, itu adalah peninggalan dari dinasti Shailendra. Nah, apakah kerajaan ini bertikai? Awalnya ada pertikaian kecil antara mereka, yaitu perebutan kekuasaan, perebutan wilayah lebih tepatnya seperti itu. Tapi untuk mendamaikan mereka, mereka mempunyai yang namanya pernikahan politik. Nah, pernikahan politik ini terjadi antara dua orang. Ya, Ceto ya, Dek, ya, dua orang. Nah, dari dinasti Sanjaya diwakili oleh yang namanya Rakai Pikatan. Ini laki-laki, Pikatan, dan dari sisi Sailendra, ini dari sisi perempuannya, Shailendra, ini diwakili oleh Pramodawardhani. Nah, ini yang terjadi dengan mereka. Apakah mereka hidup secara rukun? Ya, sangat. Kenapa? Akhirnya karena hasil pernikahan ini menyebabkan munculnya ajaran baru. Ajaran yang dikenal dengan ajaran Siwa tapi Buddha. Nah, ini yang nanti akan digunakan oleh Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Nah, ini adalah pertemuan terakhir di jam ini untuk sejarah. Sebelum saya tutup, saya masih membuka termin penanya. Silahkan teman-teman yang mau menanyakan, boleh japri lewat chat. Mau nggak? Silahkan. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya tutup kelas kita sore hari ini. Izin bertanya, Kak. Boleh, silahkan Natania. Eh, dari yang tadi, yang Mm-mm. dinasti Sailendra sama Sanjaya, itu apa ada pengaruh dari India sehingga Ada, pengaruh mm, India sehingga menyebabkan adanya ajaran baru yang Siwa. nah, itu namanya akulturasi, Dek. Akulturasi ini atau ajaran Siwa Buddha ini adalah akulturasi budaya, di mana akulturasi budaya ini dicapai karena kesepakatan bersama dari pertikaian antara dua kerajaan ini tadi, hasil pernikahan mereka akhirnya menggabungkan keberbedaan tersebut. Itu yang terjadi dengan mereka. Nah, oke. Cukup menjawab? Jadi pengaruhnya bukan dari kalau kalian cari di India malah tidak ada nih Siwa Buddha ini. Adanya malah cuma ada di Nusantara. Nah, itu perbedaannya. Maka kalau kalian pernah nonton beberapa YouTube channel tentang orang India ke Indonesia, kenapa kok berbeda seperti itu? Ya itu alasannya karena terjadi perbedaan antara orang-orang Hindu di India dengan Hindu di Bali seperti itu. Nah, sedangkan untuk ini tadi, Siwa Buddha itu adalah aliran yang dikatakan akulturasi, bukan sinkretisme, tapi akulturasi, pembauran. Nah, sinkretisme lebih ke sinkretisme, pembauran agama, akulturasi itu budaya yang dibaurkan. Kalau sinkretisme itu agama. Jadi kayak munculnya Islam kejawen. Nah, kalau di sini adalah Siwa Buddha itu sinkretismenya tadi. Oke. Natania terjawab? Sudah, Kak. Oke, yang lainnya boleh tanya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih teman-teman untuk sore hari ini.
Saya berharap semoga saya bisa membantu untuk hari ini, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan itu berasal dari saya, dan apabila ada kebaikan itu berarti dari Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk kalian semua membantu pembelajaran nanti selama UM-UGM. Semoga UM-UGM-nya berhasil. Sukses untuk mimpi kalian semua. Maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Masih Sama-sama semuanya. Terima kasih Rizka. Terima kasih teman-teman.